Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, maupun selamat pagi dan selamat siang. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah mau mendengarkan dan juga menyimak video ini dan juga teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok satu akan kembali melakukan hasil analisis kami dari jurnal dengan judul Tracker, A Framework for Identifying Sentiment Change in Customer Feedback. Oke, untuk sekarang kita masuk ke topik mengenai hasil dan juga pembahasan. Di sini untuk penemuan hasilnya itu ada penemuan topik dan perubahan sentimen. Bisa lihat di situ ada eksperimen awal, framework tracker ini dicoba pada dua dataset, di mana yang pertama ini menggunakan dataset A, yaitu Steam Review. Nah, itu tuh merupakan kumpulan komentar mengenai soal game, jadi bahasanya yang dipakai itu santai. Di sini bisa lihat ada 20 topik, kemudian yang kedua itu dataset B, eh, merupakan pidato mengenai politik Eropa. Jadi jumlah teksnya itu lebih sedikit rapi. Topik yang munculnya juga justru lebih banyak, sekitar ada 40 topik. Nah, ini bisa dibuktikan bahwa jenis teks ini tuh sangat berpengaruh gitu. Kemudian teks politik ini tuh lebih kompleks dan lebih banyak sisi pembahasan dibanding dengan review games yang cenderung langsung. Proses pembersihan teks ini seperti yang menghapus kata umum untuk lemitisasi, ternyata nggak selalu bikin hasilnya itu lebih bagus. Bahkan pada pidato politik gitu, ringkasnya jadi kurang jelas karena bahasa politiknya itu terlalu formal. Nah, dari sisi sentimen sendiri, bisa dilihat kalau misalkan review game itu kebanyakan positif atau netral gitu. Mungkin karena banyak orang yang puas dengan gamenya atau sebaliknya. Sedangkan untuk pidato politik itu tuh sentimennya bahkan lebih beragam. Jadi banyak yang bilang topik yang awalnya positif itu tapi seiring waktu itu bisa berubah jadi negatif. Misalnya karena ada isu politik tertentu. Oke, mungkin kita lanjut. Di sini ada hasil ringkasan dan juga LLM. Nah, selanjutnya mereka ini menguji bagaimana sih frameworknya itu membuat ringkasan teks. Sebagai pembandingnya, dipakai metode lama yaitu adalah teks yaitu adalah text rank yang dipakai menggunakan metode dasar. Ini jadi baseline-nya ya. Nah, lalu dicoba juga model-model baru nih kayak GPT-2, kemudian LXNet, terus ada GPT 3.5 untuk membuat ringkasan. Selain itu juga hasil evaluasi menggunakan metrik Row, menggunakan GPT 3.5 dan BART. Nah, menghasilkan ringkasan yang lebih relevan. Artinya, ringkasan yang dibuat itu lebih mendeteksi isi dari si teks sebenarnya. Nah, framework ini juga diuji dengan LLM. Misalnya ada ADA, kemudian mini LM dipakai buat mengubah teks jadi angka atau vektorisasi. Nah, dengan GPT 3.5 ini dan juga BART itu digunakan hanya untuk membuat ringkasan dan menilai sentimen, di mana hasilnya ini bisa membuat ringkasan ini jadi lebih ringkas dan langsung nyambung dengan sentimen. Tapi menariknya, BART ini tuh open source dan juga relatif kecil, malah ternyata justru lebih bagus gitu dibandingkan dengan GPT 3.5 atau 3.5 di beberapa kondisi. Oke, selanjutnya di hasil analisis sentimennya. Nah, untuk analisis sentimen ini adanya sedikit perbedaan hasil ya, enggak sedikit tapi sangat mencolok gitu hasil perbedaannya. Di mana saat menggunakan metode lama seperti BART atau BERT classifier skor F1 yang didapat hanya 0,10 sampai 0,15. Di mana artinya itu klasifikasinya itu jelek atau akurasinya itu jelek banget. Tapi ketika menggunakan GPT 3.5 atau 3.5, ternyata skor dari si F1 ini tuh naik drastis gitu dari 0,10 jadi 0,58 sampai 0,70. Dimana bisa diartiin ya kalau misalkan itu LLM ini ternyata lebih konsisten dan juga akurat memahami sentimen. Oke, mungkin selanjutnya akan diserahkan ke Fadilah. Oke, yang selanjutnya ada pembahasan. Nah, di pembahasan ini ada dua poin utama. Yang pertama yaitu clustering, ringkasan, dan juga korelasi topik. Nah, di pembahasan ini penulis sendiri itu menekankan detail teknis. Untuk clustering sendiri, metodenya itu sederhana seperti count dan
TF-IDF. Nah, TI TF-IDF ini sudah lumayan bagus, tetapi untuk teks yang santai, misalnya review game dan lain sebagainya. Tapi kalau cari yang paling akurat itu lebih ke Labse, di mana untuk hasil errornya itu paling rendah, dan untuk mini LM sendiri juga terbukti lebih konsisten dibandingkan dengan ADA. Nah, soal ringkasan, GPT 3.5 ini memang bagus, tetapi kadang hasilnya itu terlalu umum. Nah, justru dengan menggunakan BART yang cakupannya lebih kecil dan juga open source, ini malah menghasilkan ringkasan yang jauh lebih relevan. Dan untuk menghubungkan topik antar waktu itu kita atau penulis itu memakai Jacquard similarity, di mana di sini juga terlihat perbedaan teksnya itu lebih cocok pakai konvektor, sedangkan untuk teks formal itu lebih cocok pakai TF-IDF di mana atau memakai embeddings. Oke, boleh di next. Lalu yang kedua yaitu ada analisis sentimen dan juga keterbatasan. Nah, dalam pembahasan sentimen ini, model lama itu sering gagal menjaga konsistensinya antara sentimen dan juga sentimen ringkasan dan juga sentimen teks asli. Dan hasilnya sendiri jadi kurang relevan. Nah, GPT 3.5 ini jauh lebih konsisten, jadi tentunya bisa dapat lebih dipercaya. Tetapi di framework ini tentu punya kelemahan. Yang pertama, itu masih perlu pengecekan manual. Jadi misalnya mencari kata ataupun frasa yang membuat sentimennya itu berubah. Nah, lalu yang kedua, itu ada framework, di mana frameworknya ini belum bisa secara otomatis menemukan atau menentukan topik mana yang paling penting atau harus diprioritaskan. Dan yang ketiga, yaitu penggunaan LLM yang masih mempunyai masalah black box, yang mana artinya kita itu tidak benar-benar tahu bagaimana proses di dalamnya. Jadi meskipun hasilnya bagus, tetapi framework ini masih belum sepenuhnya transparan seperti itu. Mungkin untuk pembahasan dicukupkan, saya kembalikan ke Olivia. Oke, terima kasih Teh Fadila. Dan untuk pembahasan kita juga dari kelompok satu dicukupkan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.